kondusif dalam diriku. Adanya itu nyaman, nyaman, dan nyaman. Gak ada sebutkanlah upaya nyampurin urusan orang lain, ngerepotin orang lain. Yang ada dalam dirimu akan damai tenang. Lalu hal kedua yang dapat kita raih dari cara hidup itu adalah akan terciptalah hidup yang harmonis, yang kompak, yang bagus. Aku dengan dia. Harmonis. Saya tidak ada seserpih pun, sedikit pun untuk negatif thinking pada orang lain. Yang ada adalah hubungan yang harmonis. Dan dapat kita raih juga hal ketiga, bila kita tekun melaksanakan 4 ajakan Yesus tadi, maka kita pun akan sampai yang namanya shalom. Damai yang sejati, damai yang sesungguh-sungguhnya. Damai dengan diriku sendiri, nggak pernah mengutuki diri sendiri. Damai dengan orang lain, memang orang lain harus kucintai. Damai dengan alam semesta, karena itu adalah anugerah Tuhan. Lalu juga damai dengan Allah, karena dia dengan demikian murah hati, selalu menerima kita apa adanya. Selamatkanlah aku ya Tuhan, dan kasihanilah aku. Aku menempuh jalan yang lurus dan memuji Tuhan dalam himpunan umat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Uskup, para Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, selamat pagi. Hari ini adalah hari Senin, Pekan Prapaskah kedua. Marilah kita sejenak, kita semati kita akui segala kurang dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun pada Tuhan, agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Bapak Uskup, para Bapak dan Saudara terkasih dalam Kristus, baru saja saya membacakan kutipan dari Lukas bab 6, ayat 36 sampai dengan 38. Satu ayat yang bagi saya sangat menarik untuk kita renungkan bersama adalah ayat yang berbunyi ini. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Ini, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Mungkin di antara kita bertanya-tanya, Romo, murah hati yang bagaimana? Kan kata murah hati atau ajakan untuk murah hati itu kan begitu luas. Dan murah hati yang hendak dituju itu yang seperti apa? Yesus melalui Injil tadi tidak hanya mengajak, tapi Yesus juga memberikan suatu arahan, suatu ajakan. Bahwa untuk sampai kepada hidup yang murah hati, bahwa untuk sampai menjadi pribadi yang murah hati, ada 4 ajakan penting. Ada 4 ajakan penting dari Yesus untuk kita laksanakan dengan baik-baik, untuk kita laksanakan dengan serius, dan untuk kita laksanakan dengan sepenuh hati. 4 ajakan penting dari Yesus itu adalah kita temukan dalam Injil tadi. Kalau kamu mau menjadi orang yang murah hati, 1, janganlah kamu menghakimi. Itu tanda seseorang yang murah hati adalah orang yang tidak mudah menghakimi. Mengerem diri. Nggak cepat-cepat gampang menghakimi orang. Lalu yang kedua, tanda orang yang murah hati adalah, dikatakan Yesus, janganlah kamu menghukum. Orang yang bermurah hati tidak tergoda amat untuk gampang menghukum. Janganlah kamu menghukum. Lalu ajakan yang ketiga dari Yesus agar kita murah hati adalah janganlah kamu sungkan dan janganlah kamu pelit untuk mengampuni. Benar nggak saya tanya? Kan sungkan dan pelit untuk mengampuni itu susah.
Tapi Yesus mengatakan kalau kalian mau jadi orang murah hati, janganlah sungkan dan janganlah pelit untuk mengampuni. Lalu ajakan yang keempat dari Yesus adalah jangan kamu kikir dan pelit untuk memberi. Ini ngomong-ngomong tampang-tampang kikir pelit enggak? Kok ketawa ya? Jadi yang diingatkan oleh Yesus hal yang keempat, kalau engkau mau disebut murah hati, janganlah kamu kikir. Janganlah kamu pelit untuk memberi, berbagi. Nah inilah, jadi kalau tadi di awal kita mempertanyakan bermurah hati seperti apa, ya tempuhlah 4 ajakan Yesus tadi. Sehingga dari menempuh 4 hal itu, kita akhirnya benar-benar sampai kepada yang diajarkan untuk bermurah hati itu. Tidak menghakimi, tidak menghukum. Mari kita tidak pelit dan tidak sungkan untuk mengampuni. Mari kita tidak kikir dan juga tidak pelit untuk memberi. Kalau itu kalian laksanakan, maka ajakan untuk bermurah hati dapat terlaksana sungguh. Dan ajakan Yesus ini sungguh sangat membantu kita ketika kita berada di masa Prapaskah, di mana kita sedang membangun pertobatan diri, di mana kita sedang berjuang keras untuk berbenah diri. Mari, Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38 ini kita pergunakan untuk acuan kita membangun pertobatan, bekerja keras untuk menjadi pribadi yang sedang berbenah diri. Dan saya pun menambahkan ajakan dari saya adalah, mari 4 ajakan dari Tuhan Yesus itu kita laksanakan baik-baik, tidak hanya di masa Prapaskah ini, tetapi 4 ajakan itu kita laksanakan juga sebagai kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Kita lakukan sebagai suatu habitus, suatu gaya hidup, suatu style. Inilah gaya orang Katolik, di mana diajak bermurah hati dengan cara tadi itu, yaitu jangan menghakimi, jangan mengampuni, relalah. Ya, maksudnya jangan menghakimi, jangan menghukum, relalah mengampuni, dan bermurahlah untuk memberi. Saya yakin, dan kita boleh yakin seyakin-yakinnya, kalau kita bisa bangun dan melaksanakan 4 ajakan Yesus tadi, hidup kita dalam diri kita masing-masing, dalam diriku, maka di sana akan terjadi rasa damai, hidup yang kondusif. Amin. Coba tempuhlah. Kalau aku siap untuk tidak mudah menghukum, tidak siap menghakimi, tidak selalu menghakimi, lalu kita juga siap mengampuni dan juga bermurah hati, saya yakin seyakin-yakinnya hidup kita akan damai, tentram, kondusif dalam diriku. Adanya itu nyaman, dan nyaman. Gak ada sebutkanlah upaya nyampurin urusan orang lain, ngerepotin orang lain. Yang ada dalam dirimu akan damai, tenang. Lalu hal kedua yang dapat kita raih dari cara hidup itu adalah, maka akan terciptalah hidup yang harmonis, yang kompak, yang bagus. Aku dengan dia, harmonis. Saya tidak ada seserpih pun, sedikit pun untuk negatif thinking pada orang lain. Yang ada adalah hubungan yang harmonis. Dan dapat kita raih juga hal ketiga, bila kita tekun melaksanakan 4 ajakan Yesus tadi, maka kita pun akan sampai yang namanya shalom. Damai yang sejati, damai yang sesungguh-sungguhnya. Damai dengan diriku sendiri, nggak pernah mengutuki diri sendiri. Damai dengan orang lain, memang orang lain harus kucintai. Damai dengan alam semesta, karena itu adalah anugerah Tuhan. Lalu juga damai dengan Allah, karena Dia dengan demikian murah hati selalu menerima kita apa adanya. Tuhan memberkati. Marilah menyanyi misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Tuhan bersabda, hendaknya kamu berbelas kasih, sebagaimana Bapamu di surga. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada terkasih, Ekaristi sudah selesai.